Kita nggak tahu orang ya, pasti ada aja gitu komenan yang apa ya, kayak hitungannya mencela atau apapun, tapi it's okay, apapun itu aku udah nggak gimana gimana lagi karena udah paham banget. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di podcast Piu. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga hari ini aktivitas kalian lancar-lancar jaya ya. Jadi apapun yang kalian lakukan itu berkah dan bermanfaat. Oke. Di episode kali ini aku pengen nge-share lagi ke kalian. Jadi ini tuh video, aku sebut ini part 2 tentang gimana aku kan sebelumnya buat video yang dimana aku dibully sama teman-temanku dulu. Jangankan sama teman-teman aku dulu, sampai sekarang pun masih kayak kadang jadi apa ya, jadi kayak diejek dan ya gitulah ya. Tapi bahkan nanti pun pada saat video ini muncul dan ada beberapa orang yang emang suka ngebully orang gitu ya, kan kita nggak tahu orang ya, pasti ada aja gitu komenan yang apa ya, kayak hitungannya mencela atau apapun, tapi it's okay, apapun itu aku udah nggak gimana gimana lagi karena udah paham banget. Jadi buat temen-temen yang belum nonton part 1 aku nge-share tentang dimana aku dibully itu, kalian bisa cek di deskripsi, itu aku udah pasang linknya. Jadi itu part 1 dan video saat ini yang aku buat ini adalah part 2. Jadi kenapa aku bilang part 2? Karena masih berhubungan dengan bulian. Ternyata setelah aku buat video yang pertama itu tentang aku berbagi pengalaman, menceritakan aku dibully pada saat itu, aku iseng gitu nge-share video aku ini ke teman aku gitu, salah satu teman onlineku. Nggak tahu juga kenapa kayak terpanggil aja gitu pengen nge-share ke dia. Maksudnya kan channel ini tuh belum dimonetisasi, belum jadi aku tuh masih kayak saat ini tuh masih berjuang untuk memenuhi persyaratannya yang 4000 jam tayang itu loh teman-teman. Doain ya semoga cepet gitu dan aku bisa berpenghasilan 100 juta. Ini impian banget gitu. Nah aku share gitu kan, aku share lumayan lama sih baru dia ngerespon, baru dia ngebuka WA-nya. Dan pada saat dia udah read WA-nya, dia belum ngebales tuh. Jadi mungkin langsung buka WA terus langsung diklik linknya, langsung nonton kan. Mungkin sampai habis sih kataku dia nonton karena dia benar-benar tahu apa ya aku cerita di isi video itu. Dan gila bukan main, aku cerita itu pada saat itu durasi 1 jaman, anjay. Kan berkata kasar lagi, maaf ya teman-teman. Aku tuh tipe orang yang suka ikut-ikutan gitu, maksudnya ikut-ikutan yang orang biasa istilahin apa, aku bakal ngikut kayak begitu juga. Maksudnya yang contoh tadi kata anjay itu kan udah lagi viral-viralnya tuh dulu ya, jadi kayak ngelihatnya kayak gitu sih, paham ya? Sampai sini oke lanjut. Nah aku nge-share ya, aku nge-share ke dia cuman niatan ini aja sih, biar nambah jam tayang gitu loh. Terserah mau mau ditanggepin kayak gimana. Tapi ternyata aku terkejutnya adalah pada saat dia sudah nonton, dia komen dong. Dan kalian nah di video kali ini aku pengen berbagi ke kalian dimana aku sebut dia, panggil dia, kan ini teman dekat banget ya, teman online, udah kayak saudara banget lah aku anggapnya, karena kita tuh apa sih. Oke tahan dulu. Ya udah, aku nggak nyangka dengan dia nonton video aku itu, dia malah ngerasa kalau aku itu adalah dia. Ada apa ini gitu, nggak nyangkanya tuh di situ gitu.
Padahal tadinya aku nge-share itu tuh aku cuman niatnya ya, kalau ada teman-teman yang lagi di fase itu sekarang seperti aku dulu, nah mereka tuh kedepannya tahu harus kayak gimana gitu. Jadi kayak pegangan atau rem gitu buat dia kan. Karena bukan main teman-teman, kalau kita bicara bulian itu dulu, orang yang nggak tahu, orang yang kayak kena mental atau kayak nggak terima itu bisa jadi kayak mohon maaf ya, langsung kayak mungkin kayak nggak pengen disakitin dengan bulian kayak gitu, bisa jadi loh sampai kayak ingin bunuh diri atau apapun itu yang negatif. Nah, aku tidak menginginkan itu, jadi aku buat video itu emang ini loh, nonton, lihat aku tuh dulu seperti kalian saat ini. Jadi dan sampai sekarang Kak, meskipun udah dibully kayak gitu, aku masih bertahan dan aku merasa saat ini aku lebih baik dari yang dulu gitu. Jadi maksudnya dari bulian itu pun kita menjadi orang yang lebih kuat lagi gitu. Jadi aku pengen kasih kekuatan itu sih. Jadi itu kenapa aku nge-share video itu. Nah, temanku ini, Bude ini, nggak usah sebut nama ya, khawatirnya orangnya nggak pengen disebut nama gitu. Tibalah langsung dia ngechat. Ini aku bacain aja ya chatnya ya, kurang jelaskan ya Kak. Oke, maaf ya, aku tuh masih ya gitu-gitulah ngomongnya, paham kan? Iya. Dia nih langsung komen, kenapa kamu itu aku semua, bukan kembar fisik tapi kembar memori. Jadi pas dia ngomong kayak gini tuh aku merasa, wah, aku ternyata nggak sendirian ya, ternyata ada yang ngalamin juga seperti apa yang aku alamin ya, kayak gitu. Kenapa kamu itu aku, oh semua dong. Jadi pada saat aku cerita itu dia benar-benar nyimak dari awal sampai akhir, dan dia ngerasa apa yang aku cerita dia pun pernah mengalami itu semua teman-teman. Gila gak sih? Jadi buat teman-teman yang emang ngerasain sama kayak aku dulu itu, please komen. Boleh kalian curhat di kolom komentar ya, atau mungkin ada yang pengen aku share ceritanya, kalian bisa join di Telegram, klik linknya di grup Telegram situ ya. Jadi kita bisa kontekan, kalian menceritakan dan aku share dalam bentuk video seperti ini, biar jadi motivasi buat teman-teman yang lain gitu, bahwa ada loh separah itu yang dibully tapi mereka tuh masih bertahan kayak gitu loh, maksudnya teman-teman. Penting banget sih aku rasa yang seperti ini, yang menjatuhkan mental, yang membuat kita nggak percaya diri, ini parah banget. Jadi ini aku nggak pengen ada korban lagi gitu. Nah terus dibalas lagi, sumpah ya aku mendadak jadi batu pas dengar cerita. Alah, post aja yang oke, padahal masih Erna ngelondri. Tuh kan, jadi dia pun pernah ada orang yang ngatain dia seperti itu gitu. Kan aku juga bilang di podcast aku yang sebelumnya kan, bahwa saya aku suka ngepost yang apa sih kehaluanku dan aku pengen gini, dan ada temen yang komen bahwasanya kenyataannya nggak seperti itu, aslinya kamu masih kerja, masih ngelondri kayak gitu. Dan ternyata dia juga mengalami itu teman-teman. Nah di sini dia bilang, aduh aku terpanggil. Oke, ya Bude. Nah next, kamu tau lah pasti gimana insecure-nya aku, nggak pedenya aku sampai sekarang VC konferensi aja dulu waktu berempat aku jarang ngomong, diminta kirim voice aku nggak pernah bikin. Banyaklah kayaknya yang aku nggak pernah lakuin seperti teman-teman yang lain. Nih, salah satu efek dari bulian itu teman-teman. Gila, pikir sendiri, sampai dia buat VN aja, ngomong melalui VN itu, budeku ini dia what gitu ya. Jadi kita ini teman online berempat, dan ada yang kedua teman itu, jadi
pada saat VC itu Bude yang aku cerita ini dia nggak menampilkan dirinya, lebih kayak menampakkan tembok atau apa gitu ya. Sama sih aku juga, karena emang kita tuh masih ngerasa trauma dibully itu loh, jadi lebih di fisik ya. Ini kita bicara soal di fisik dibully itu guys, gimana sih, aduh sampai terbawa ke situ. Jadi jujur ini bully yang itu masih tersimpan di otak aku, takut masih sebenarnya masih ada gitu. Jadi ketika VC sama Doi pun aku cuma nggak seluruh muka aku kasih lihat, jadi lebih ke mata doang, batasan sini gitu, ya gitu doang. Parah banget kan ya. Jadi maksud aku yang jadi pertanyaan besar di aku ini, sampai Bude ini bilang aku jarang ngomong, diminta kirim voice aku nggak pernah bikin. Banyak lah kayaknya yang aku nggak pernah lakuin seperti teman-teman yang lain. Di sini pertanyaan aku, bulian apa sih yang menyangkut VN sampai kayak nggak mau ngomong melalui VN gitu? Aku sih penasarannya di situ, apa yang dulu pernah dibully. Apakah pernah salah satu temennya pernah ngebully dia tentang cara dia ngomong juga, atau gimana? Ini aku penuh tanya nih Bude, butuh konfirmasi nih. Oke, next ya. Kalau kamu dipanggil tikus, ya kan aku curhat sebelumnya, aku dipanggil tikus sama teman-teman yang lain waktu itu. Tikus itu berlaku, tapi pada akhirnya kata panggilan tikus itu berlaku sama teman dekat aku guys, namanya sebut gak ya? Jadi temen aku yang dia akhirnya dipanggil tikus itu adalah dia tinggi tapi kurus, jadi disingkat tikus gitu. Dulu tuh teman aku si cowok ini manggil aku tikus karena katanya telinga aku kayak telinga tikus kayak gitu. Ini aku konfirmasi karena pada saat itu di video itu belum lengkap ya. Nah, kalau kamu dipanggil tikus, aku dipanggil Shinchan karena badan kecil, kepalanya gede. Bayangin guys. Padahal rambut kuku macam singa, dan itu bapak guru wali kelas aku pelopornya. Gila dikatain semua. Guru wali. Gimana nggak ikutan tuh satu sekolahan? Gila sih, bayangin. Ada yang ngalamin nggak? Maksudnya teman-teman tuh biasa aja gitu, nggak ada ngejekin seperti itu, tapi yang memulai duluan adalah guru wali kelas kita gitu. Aku kebayang parah sih gurunya yang mencontohkan hal yang aduh, jadi kan ikut-ikutan tuh, apalagi kalau dia setiap ngajar terus kita dipanggilnya begitu, kan ada tuh ya guru seperti itu. Parah sih. Buat guru-guru yang nonton ini bisa ditingkatkan lagi. Jangan ya. Oke. Terus tahu kan alisku emang macam Shinchan. Sebenarnya sih gak, yang aku lihat nih di mata aku guys, Bude ini alisnya lebih ketebal sih, emang tebal. Tapi mungkin dasarnya orang itu cuma pengen bercandain dia kali ya, emang pengen entah ngehibur atau gimana. Tapi namanya kita yang kayak mudah gampang baper, udah jatuhnya itu kita diejek atau apa gitu, padahal itu mungkin maksud mereka ngatain itu cuman biar teman-teman yang lain terhibur kayak gitu-gitu sih sebenarnya, ya nggak sih? Positif aja seperti itu ya. Jadi sekarang tuh ketika udah di fase sadar ya, aku bilang sadar, kita udah bisa memahami segala sesuatu yang konyol dan bodoh dulu itu gitu, paham kan? Jadi kayak udah bisa berpikir positif aja gitu. Jadi bisa menerima juga kalau kita udah sembuh sih, dan udah bisa bersahabat dengan kejadian di waktu dulu itu. Nah, kalau kamu ada yang panggil tonggos, aku di sini dipanggil monyong. Gigiku guys, dipanggil, iya
dulu sampai dikatain itu. Dan itu tuh berlaku dulu juga waktu aku kerja ya, dipanggilnya sama sih bude, aku juga dipanggil monyong juga dulu tuh. Kan ada, aku kerja sama orang, terus adalah iparnya gitu, dia kayak nggak, entah kesel sama aku nggak tahu kesal karena apa, dia tiba-tiba nyindir ngatain fisik aku gini, manggil apa gitu, tapi pakai bahasanya dia, aku nggak nge. Dan ketika aku nanya, dia malah ngertiinnya yang baik-baik, padahal ternyata artinya sungguh menyakitkan sih. Karena gimana ya, yang di fase itu bisa ngalamin sendiri gimana rasanya gitu ya. Terus kadang juga kalau lagi marahan nih sama teman atau musuhan, istilahnya kayak bombekan gitu ya, nah berantemnya kita tuh kadang juga mereka kayak langsung ngejek fisik, pasti gini lu monyong, gini pokoknya segala macam lah, pokoknya semua kekurangan dikatain. Wah, kenapa harus seperti itu? Oke, next. Serah mereka aja lah, capek. Nah iya teman-teman, ketika kalian kayak nggak terima, berat banget, kalian tuh kayak capek mikirin itu. Karena kalau ini udah mikirin, capek rasanya, woi, elah gitu. Jadi baiknya sih kalau perihal mereka ngejekin kita, udah biarin aja, demi apapun kalian harus tetap have fun. Karena kalau kalian tetap biasa aja, nggak ngebaperin itu, mereka dengan sendirinya akan udah lewat aja gitu. Contohnya sih kayak ini aja, katanya kan kalau hantu nih, kalau kita takut dia tuh makin nakut-nakutin gitu, makin nakut-nakutin. Tapi kalau kita berani dan kayak auranya positif, dia malah yang akhirnya kabur gitu, akhirnya kayak takut balik apa gimana ya, kayak gitu aja sih kayaknya logikanya ya. Nah next. Dan benar pas kamu cerita kalau kamu pernah menjawab soal pelajaran, aku pun alami ketika masuk kelas 4 SD, aku peringkat 1. Wow. Tapi waktu itu masih Catur Wulan alias Chow. Oh, ini nyebut nama aku. Alias Chow, belum semester. Dan komentar mereka murid satu sekolahan, ih nggak nyangka si Shinchan pinter. Di sini aku mau bilang lagi guys, gimana ya, itu sih kerennya lagi ketika kita dibully atau diejek atau apapun itu, tapi kita tuh mempunyai nilai plus. Maksudnya nilai plus yang aku maksud adalah kita cerdas, pintar, bisa ngebuktiin bahwa ini loh, aku nggak sejelek yang kalian bilang gitu. Bahkan mungkin ketika mungkin dari fisik kita terlihat jelek atau gimana, tapi kalau kita mempunyai nilai plus yaitu pintar, nah mereka yang tadinya ngejek itu pasti kayak nggak bakal ngatain kita sebegitunya, pasti akan lebih nerima kita karena pemikiran kita. Mungkin karena emang kita pintar, jadi dia tuh pengen, entah niatnya apa aku nggak peduli, tapi ketika aku yakin ketika kita mempunyai nilai plus itu, kita pun akan kayak dipandang banget sama oleh teman-teman gitu sih. Paham ya maksudku? Nah terus dia bilang, makanya kamu itu aku. Karena aku sempat ceritakan juga di podcast sebelumnya ya teman-teman, dimana aku sempat diskusi sama teman yang aku ngelihatnya tuh dia kayak, bahkan temenan sama aku dia kayak nggak mau gitu milih-milih teman yang selevel lah. Maksudnya dia nggak mau temenan juga sama yang jelek dan yang nggak punya gitu, dia bener-bener kayak pengen yang selevel gitu. Ketika aku aku sama dia disatuin kelompok, terlihat jelas banget ketika dia kayak ngelihat aku pun dia kayak gimana sih, kayak judes gitu. Dan nggak banget guys, ini yang ngalamin siapa sih, ada nggak sih yang ngalamin kayak gini gitu. Dan ketika aku berbicara tentang
apa yang aku ketahui sedikit aku keluarin kan, itu kayak dia anggap gimana sih, angin lewat gitu, kayak nggak dianggap ya. Dan aku berhasil membuktikan bahwasanya aku bisa lebih ketika ada tugas presentasi. Aku bisa di situ dan aku dapat nilai A. Dan sama kayak Bude gitu. Di situ sih. Dan aku merasa wow, magic. Nah, dia bilang lagi, ceritamu seperti mewakilkan cerita hidupku. Oh. Tapi aku rasa aku paling parah. Nah, iya sih guys, tolak ukurnya itu nggak beda-beda ya pasti ya, ada yang seperti ini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Tinggal bagaimana kita apa ya, menerima itu gitu, bagaimana cara kita. Karena aku yakin pun ketika seseorang itu masalahnya lebih parah dari maksudnya contoh masalah aku dibully dulu itu segini doang, dan Bude ini di atas aku, dia lebih parah, dan aku yakin ketika dia di atas aku, Tuhan itu udah apa ya, bahwa Bude ini lebih kuat loh daripada aku gitu. Jadi aku segini aja, aku kayak 30%, dia buliannya tuh 80%. Itu berarti dia lebih kuat dari aku gitu. Jadi ada porsi-porsinya guys, dimana buat teman-teman yang ngerasa oh aku lebih parah nih buliannya, yakinlah berarti kamu tuh lebih kuat dari aku gitu. Kayak gitu aja. Oke? Nah, next, mental aku nggak pernah berubah kalau soal ketemu sama orang atau berinteraksi langsung. Bukan nggak pede tuh, kayak lebih ke males aja. Sebab apa yang pernah aku rasain dulu, aku pikir aku akan tetap mendapatkan nilai minus atau disepelekan. Oke, perihal Bude ini bilang seperti ini. Ini saking membekasnya yang namanya bulian itu ya teman-teman. Karena kalau bicara dulu sama sekarang itu pasti akan udah jauh berbeda banget. Apalagi kalau kita udah cara berpikirnya udah beda, mindset kita udah beda. Alhasil ketika ketemu sama orang yang seperti itu pun kita akan udah mampu gitu menerima itu ketika pun. Tapi itulah ya yang namanya bully, bener-bener susah banget dihilangin bekasnya guys, rasa trauma itu gitu. Jadi sampai gimana sih, tapi aku rasa kalau aku pribadi ya, cara menghilangkan itu tuh bahwasanya kita tuh harus berpikir kayak gini sih. Aku lebih berpikir semua orang itu nggak sama. Dulu mereka dulu ada juga karena emang buat ngelatih mental aku. Mereka yang ngebully aku dulu ini dihadirin ke hidup aku biar mental aku lebih kuat, lebih mampu mengetahui mana yang baik, mana yang nggak baik, kayak gitu sih. Aku mikirnya seperti itu. Udah sekarang mental aku udah mampu memahami segala sesuatu yang terjadi, dan otomatis orang-orang yang akan dihadirkan lagi ke dalam hidupku tuh udah berbeda lagi gitu. Jadi harusnya sih udah udah nggak harus ada yang namanya insecure atau apa ya. Apalagi kalau kita udah bisa memahami kehidupan, maksudnya kita tuh udah belajar loh dari yang sebelumnya gitu. Jadi baiknya sih kalau bisa yang tadinya seperti itu, paham ya? Karena yang aku tangkep dari kata Bude, mental aku nggak pernah berubah kalau soal ketemu sama orang atau berinteraksi langsung. Jadi yang aku tangkap, dia tuh masih kayak menilai orang-orang itu, orang-orang dulu sama orang sekarang masih sama gitu. Dia masih menyamakan orang, padahal kan hasilnya semua orang itu
orang tuh nggak semua sama gitu ya nggak sih, setuju kan kalian? Orang tuh beda-beda gitu, jadi itu pun tergantung dari kitanya bagaimana gitu. Bukan nggak pede, kayak lebih kemales aja. Sebab apa yang pernah aku rasain dulu, aku pikir aku akan tetap mendapatkan nilai minus atau disepelekan kayak gitu. Gimana ya, jadi Bude ini aslinya berarti dari dulu sampai sekarang itu dia belum bisa apa ya, memaafkan mungkin ya, lebih ke belum sembuh lah ya penyakitnya dulu, traumanya dulu dimana dia diejek itu masih ada gitu. Aslinya dia belum memaafkan, karena ketika dia udah memaafkan pasti udah kayak bisa bisa ini kayak aku ini sekarang, karena aku udah bisa memaafkan masa lalu itu, aku udah bisa nerima diriku yang seperti sekarang, hingga akhirnya aku pede untuk ngomong di depan kamera, yang mana nanti aku yakin suatu saat akan banyak orang yang nonton, dan aku nggak peduli ketika dia nanti entah mau ngebully atau gimana, aku nggak peduli, aku udah siap akan hal itu gitu, kayak gitu, paham ya teman-teman? Nah, aku cuma mau interaksi langsung sama orang yang benar-benar memiliki kepribadian dewasa, sebab hanya mereka yang mampu menggunakan kedua matanya, bukan mandang sebelah mata dari segi fisik ataupun sosial. Nah, aku paham banget maksudnya Bude ini. Dia lebih pengen berteman dengan orang yang mampu memahami dia dalam kategori mungkin orang itu dewasa gitu. Dan baiknya lagi ketika orang itu pernah mengalami hal yang sama dengan dia, jadi kita bisa saling mengerti gitu. Contohnya aku kan, Bude itu pasti nyaman sama aku karena emang aslinya kita sama-sama ngerasain yang ya sekarang ini kan, yang dulu aku cerita seperti ini, seperti itu, dan dia ngerasa aku menceritakan dirinya gitu ya mungkin. Jadi yang perihal untuk seorang Bude ini sepertinya dia masih kayak membatasi pertemanan gitu, dia masih melihat-lihat orang dulu. Kalau dia ngerasa ini orang cocok nih sama aku untuk ngobrol atau apapun, jadi di sini aku nilai dia itu belum lost banget untuk berteman sama siapa aja, karena takut itu, masih ada rasa takut dan belum memaafkan masa lalunya kayak gitu sih. Buat Bude semangat ya, aku yakin Bude tuh pasti bisa suatu saat kayak memaafkan kejadian-kejadian dulu hingga akhirnya bisa sembuh dari kesakitan yang dulu itu, dan pada akhirnya bisa menerima masa yang akan datang. Percayalah, orang yang dulu dan yang sekarang itu beda lagi gitu. Aku yakin orang yang akan kedepannya Bude ketemu sama orang-orang yang akan datang itu adalah orang-orang yang dihadirkan, orang-orang yang baik gitu, yang udah memiliki kehidupan yang gelap di masa lampau juga sih kataku. Jadi buat Bude, sudahi insecure-mu, sudahi kesakitanmu, lupakan, maafkan semuanya, terima apa yang udah terjadi dulu, dijadikan pelajaran aja. Ya udah, kalau aku pribadi, aku gunakan ya itu dia, aku pengen jadikan itu jadi, malah yang buruk itu sekarang aku pengen jadikan pelajaran buat teman-teman. Jadi ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu nggak sia-sia, demi apapun nggak sia-sia. Ternyata itu ada manfaatnya. Contohnya yang aku pernah ngalamin, karena aku sekarang udah
di fase yang udah memaafkan, menerima, akhirnya aku tergerak hatinya untuk menceritakan ulang dan aku share ke teman-teman. Nah, manfaatnya di situ buat teman-teman yang berikutnya yang mungkin mulai di umur sekian mulai kayak mencari jati diri. Nah, bisa, semoga aja channel ini muncul di beranda kalian. Jadi kayak apa ya, aku yakin ketika orang itu udah lebih dulu belajar sama pengalaman hidup orang lain, nah suatu saat kalau dia dihadapkan dengan masalah yang sama, dia tuh nggak kaget gitu. Karena apa? Karena ketika orang itu kaget, gila bukan main guys, ada banyak hal yang akan dia hancurkan, entah dirinya sendiri atau orang yang di sekitarnya. Paham ya? Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kalau suka aku, wajib subscribe, like, dan komentarin apa yang menjadi obrolanku tadi. Entah kalian pengen nanya apa atau apapun itu, silakan komentar. Dan jangan lupa ikutin aku terus ya teman-teman, karena masih banyak banget opini yang aku pengen share ke kalian. Dan boleh tahu aku ada konten terbaru juga, jadi namanya itu ngomongin yang lagi viral di TikTok. Dan ini aku nggak sendiri, tapi lagi bareng dengan teman online aku, yaitu Hani gitu ya. Ini lagi bakal mau ini videonya udah aku download video pertama itu. Jadi yang tadinya ngomongin apa, jadi kayak kemana-mana. Asik banget sih orangnya, aku senang banget. Oke guys ya, aku nggak usah panjang lebar ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao ciao. Bye 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 bye.